siang Kakak. Siang. Perkenalkan, saya Freda Fadila dari semester 3 Prodi Pendidikan Akuntansi, Kak. Dan saya Anissa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 3. Sebelumnya, izinkan kami untuk wawancara kakak sebentar. Sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama kakak Arda Anjani, kakak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodinya Prodi Pendidikan Akuntansi. Kalau boleh tahu nih udah semester berapa Kakak di sini? Kakak di sini udah semester 7, semester akhir. Wah, semester akhir. Sebelumnya kakak memilih Prodi Pendidikan Akuntansi ini alasannya apa, Kak? Karena kakak ingin melanjutkan pendidikan kakak. Kakak dulu kan SMK kakak itu di jurusan akuntansi. Jadi kakak masuk ke sini ambil jurusan akuntansi lagi. Kalau boleh tahu akuntansi itu hobi atau emang bakat Kakak? Menurut kakak akuntansi itu kayak hal yang baru, harus perlu dicoba. Kenapa kakak milih bagian Fakultas Keguruan? Kenapa nggak Fakultas Ekonomi di akuntansi inti? Karena kakak ingin pengetahuan kakak lebih luas. Kakak pengen jadi guru, kakak pengen jadi pegawai bank, kakak pengen kerja di pajak, kakak pengen kerja di BUMN. Jadi kakak milih di Fakultas Keguruan Yang bisa mencakup semua Aspek. Oke, ini kan udah semester 7 nih Kak ya. Berarti Kakak udah banyak nih pengalaman organisasinya, betul? Iya. Kalau boleh tahu Kakak udah pernah ikut organisasi apa aja tuh selama dari awal masuk sampai sekarang. Jadi kakak cuma ikut organisasi di bidang HMPS. Fokus HMPS kan ya? Kakak hanya fokus HMPS di bidang prodi akuntansi saja. Kalau boleh tahu di HMPS kakak jabat sebagai apa, anggota atau sekretaris, bendahara? Kakak di HMPS cuma sebagai anggota. Bidang apa Kak? Bidang apa? Kakak ambil di bidang konsumsi. Konsumsi. Makan dong. Ya, ngurusin orang makan. Selama kegiatan HMPS, kakak pernah ikut pengalaman apa aja di dalam HMPS? Selama di HMPS kakak ikut berkontribusi ya, kayak event-event dalam kegiatan-kegiatan HMPS gitu. Udah lanjut ke KKN kan Kak? Iya. KKN PPL. Pengalaman dari PPL gimana? Iya tuh Kak, kan itu ngajar tuh. Selama beberapa bulan Kak? Jadi PPL itu selama 2 bulan kan kita. Kebetulan kakak dapat di SMK 5 Palembang. Pengalamannya wah gitu luar biasa. Namanya juga kita bakal jadi guru kan. Rasanya ya harus ekstra sabar. Iya, karena kan ngajarin orang yang nggak jauh beda umurnya dengan kita. Ngajarin orang yang jauh beda. Siswa-siswa yang ada di SMK 5 gimana Kak? Wah, Apakah ada yang nakal, ada yang Betul. cepet masuk, cepet nangkep Iya. ilmunya? tahu Ada yang sendiri. lemot-lemot gitu, Kak. Tahu Yang sendiri uji anak-anak. kesabaran. Ya, tahu sendiri anak-anak sekarang gimana kan. Apalagi kita kan umurnya nggak beda jauh kan. 3-4 tahunan kita beda sama mereka. Jadi ya harus ngikutin cara mereka gitu. Kalau mereka mau belajar, ayo belajar. Kalau mereka mau belajar sambil main, ayo belajar sambil main. Jadi biar materi-materi itu bisa masuk di mereka gitu. Selama kakak ngajar tuh kayak mana sih biar siswa nih fokus ke pelajaran yang kakak ajar? Kalau kakak lebih ke bermain. Kayak kita dia ya. kayak kita ingin kita main, kita belajar. Jadi kayak mereka biar nggak terfokus cuma belajar aja gitu, biar nggak pusing. Oke, itu kan tadi PPL. Nah, sekarang KKN nih. Apakah ada cinlok? Apakah ada logo cinlok? Nggak ada. Kakak, kalau boleh tahu KKN-nya di mana tuh? Kakak di Ogan Ilir. Ogan Oh, Ilir. Indralaya. Indralaya. Itu di bagian Indralaya. Ya Indralaya Utara kakak di desa Tanjung Baru. Banyak pesan-pesannya di sana pokoknya. 40 hari bersama orang-orang baru kan, dari fakultas. Beda fakultas kan itu Kak, beda otomatis beda prodi kan. Iya. Itu kayak mana sih kayak kan kalau sefakultas atau seprodi kan udah tahu nih sifat masing-masing. Jadi kalau beda prodi itu kayak mana? Untuk awal-awal pasti kita Shock ya? canggung ya, nggak kenal kan dari fakultas mana, prodi mana. Minggu awal itu masih saling canggung, tapi minggu selanjutnya kita udah akrab, saling bantu, saling tolong. Banyak kaget nih nggak kayak oh sifatnya kayak gini, orangnya Oh, kayak pasti. gini. Iya, dari buka mata sampai tutup mata kan kita ketemu orang-orang kan, jadi kayak Udah tahu ya. Udah tahu. Anak-anak kayak
seposko kan. Iya, satu posko, satu atap. Selama kegiatan KKN tuh kegiatannya apa aja Kak? Jadi kakak di sana kegiatannya kayak bantu di kecamatan, balai desa, bantu di puskesmas, bantu di sekolah, dan beberapa kita prokernya ada yang ngecat tubuh selamat datang, tubuh jalan, itu beberapa proker dari kita. Oke nih buat kakak ini, boleh nggak kasih pesan dan kesan, motivasi lah buat orang-orang di sana, kayak ajakan untuk berkuliah gitu, Iya, untuk di meneruskan prodi kita pendidikannya gitu kan. Terutama di prodi Prodi pendidikan pendidikan akuntansi biar akuntansi. dikenal banyak orang. Atau Jadi untuk adik-adik yang SMA maupun SMK, jika ingin lanjutkan di prodi pendidikan akuntansi. Karena ya prodi prospek kerjanya itu luas. luas. Bisa kemana aja Kak? Kita bisa jadi guru, kita bisa kerja di bank, kita bisa kerja di pajak, kita bisa kerja di BUMN. Pokoknya prospek kerjanya tuh luas, mencakup semuanya. Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Iya. sebelumnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Jolita Fadila dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3. Dan saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3. Jadi di sini kami ingin mengundang kakak untuk berbincang-bincang santai. Sebelum itu boleh dikenalkan kan nama Kak siapa? Baiklah. Perkenalkan, nama saya Fajar Husanggeni. Saya di sini dari program studi pendidikan jasmani semester 3. Baiklah, alasan kakak memilih Prodi Jasmani? Untuk prodi jasmani sendiri itu terinspirasi dari guru saya waktu SMA. Di situ kebetulan wali kelas saya itu adalah guru olahraga. Jadi dari sana berbincang-bincang, berbagi pengalaman, mulai tumbuh rasa ingin untuk masuk ke program studi pendidikan jasmani. Kalau boleh tahu nih, masuk prodi pendidikan jasmani itu karena ada bakat tersendiri atau emang ada hobi gitu, di bidang olahraga? Kalau hobi untuk di bidang olahraga sih ada, itu salah satunya yang paling saya tekuni itu untuk olahraga basket. Dari sana itu dari SMA udah mulai untuk main basket, walaupun belum pernah ikut kejuaraan itu, tapi emang dari dulu, dari kecil, walaupun dari sambil nonton TV gitu kan, lihat orang main basket keren aja gitu. Sebelumnya selama di SMA itu udah pernah ikut perlombaan basket? Ikut perlombaan SMA, ya kebetulan SMA saya dulu itu nggak aktif ya dalam basket ya. Untuk grupnya juga begitu, untuk eskulnya, jadi belum pernah sih untuk kejuaraan. Paling kejuaraan di luar atau umum, kategori umum pernah saya mengikuti, tapi ya belum menang. Terus selama di kampus ini semester berapa sih? Semester 3. Semester 3 ini, dari semester 1 sampai semester 3 ini pernah ikut kegiatan apa yang selama ada di kampus? Kalau kegiatan yang pertama kali saya ikuti itu masuk organisasi dihitung nih. Iya. Organisasi HPS, masuk ke MPS itu di semester 1 itu saya udah masuk. Terus saya juga di program studi saya itu sebagai bujang favorit tahun 2023. Nah, untuk fakultas sendiri itu saya mengikuti dutaan, dan alhamdulillah terpilih sebagai duta utama duta FKIP. Jadi begitu banyak prestasi ya saudara yang Ya lumayan lah, tapi ini masih sedikit sih, soalnya masih bakal cari lagi. kalau boleh tahu kan di HMPS itu kan jabat area. Kalau di HMPS itu saya menjabat sebagai anggota biro organisasi. Pernah ikut dalam pelaksanaan apa sama di HMPS? Kegiatan apa yang udah pernah dilakukan di HMPS? Dalam kegiatan sih udah banyak yang diikuti, tapi yang paling terkenang di pikiran dan di hati itu saat pelaksanaan Bujang Gadis Prodi. Itu kan yang pertama kali di sini, di Penjas juga pertama kali kan, di situ pengalaman yang kurang. Di situ saya menjabat sebagai panitia dan juga mengikuti
lomba tersebut. Jadi two in one, ya double, yang capeknya juga double kan. Nah di situ saya belajar, benar-benar belajar yang namanya keorganisasian, kekeluargaan, ya seperti itu. Nah ya itu juga termasuk untuk membagi waktu antara kuliah dan di luar. Di situ sangat-sangat sulit jujur. Tetapi ya dengan bantuan teman-teman yang lain itu dan dosen-dosen saya juga baik, jadinya dapat terlaksanakan dengan baik juga. Pernah pusing nggak antara tugas kuliahnya ada kan yang deadline kayak gitu terus sama organisasi itu tabrakan? Kayak banyak kan yang apa tuh namanya nggak dikerjakan di tugas kuliah? Kalau pusing sih pasti ya, kita kan jujuran aja nih sebagai mahasiswa pusing untuk mengorganisir tugas dan juga kegiatan tanggung jawab kita di organisasi itu sangat melelahkan. Dan di situ kita memerlukan bantuan dari teman. Alhamdulillahnya teman saya baik saat saya sedang melakukan organisasi dan melewati MKMK. Di situ saya bertanya dengan teman saya, ada tugas apa aja nih, tugas dari dosen apa aja. Di situ saya kerjakan tugasnya, saya kumpulkan ke dosen. Walaupun di situ saya telat mengumpulkan tugasnya, tetapi kan dosen juga dapat menilai kita walaupun dalam organisasi sesibuk apapun masih mementingkan kuliah terlebih dahulu. Jadi kalau boleh tahu kampus pendidikan jasmani itu di mana? Kampus pendidikan jasmani itu di Jalan PDAM Bukit Kecil. Kampus B. Iya, kampus B. Iya. Dia jadi berbeda dengan kampus kalian, mewah sekali. Dalam beberapa gedung di sana. Iya. Mereka kan kampus kan banyak nggak tahu bahkan nggak pernah ke kampus B maupun C. Jadi kayak kalau misalnya di kampus A ini kan terdapat ada bagian fakultas teknik, ekonomi, terus FK. Di sini kan gabung, cuma beda-beda gedung. Kalau boleh tahu kan kalau di kampus B khusus jasmani kan itu beberapa kelas dan berapa gedung? Untuk kelas sendiri sih kalau dihitung saya lupa ya, tapi di satu gedung itu ada 5 lantai. Di lantai paling atas itu ada tempat olahraga bulu tangkis. Untuk lantai 4 itu ada tempat untuk bela diri dan juga ada gym juga. Di lantai 3 itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan di lantai 3, di lantai 2 itu ada tempat untuk apa namanya itu ya? Itu kayak modelan laboratorium. Khusus jasmani. Ada tempat untuk bela diri dan juga ada gym juga. Di lantai 3 itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan di lantai 3, di lantai 2 itu ada tempat untuk apa namanya itu ya? Itu kayak modelan laboratorium. Khusus jasmani. Iya, khususnya sekali. Jadi untuk memperlihatkan untuk belajar bagaimana sistem saraf dalam tubuh, otot segala macam itu di sana juga untuk sistem pemanasan dan pendinginan juga bisa dilakukan di laboratorium. Untuk lantai 1 itu hanya untuk kelas dan juga ruang dosen, juga untuk sekretariat MTS juga berada di lantai 1. Ini kan kalau di bagian lantai 1 kan khusus kelas nih. Dalam satu kelas itu berapa jumlah orang terus terdapat berapa kelas? Kalau untuk jumlah dari semester 3 kemarin angkatan saya itu ada 6 kelas, jadi sampai A B C D E F. Di situ satu kelas itu 40 orang, tetapi kelas F tidak full 40 orang. Saya lupa berapa. Yang pasti satu kelas itu 40 orang. Dan untuk semester 1 ini itu nyampe G. Salah. Jadi ada bertambah ya, alhamdulillah ada bertambah prodi saya sendiri. Banyak ini. Oke, sekarang kita beralih ke duta prodi. Ini kan MTS sekarang duta prodi kakak. Di duta prodi kakak ini tadi sebagai apa kak? Kalau di duta prodi saya sebagai duta favorit. Sebagai duta favorit nih, apa sih kesulitan dan juga kesan kakak yang paling kakak ingat tuh apa? Kalau jadi duta Favorit. Kalau sebagai duta favorit ini kan masih baru ya, belum jelas. Jadi belum banyak kegiatan yang dilakukan. Apalagi kemarin juga kan ada ini dari atas juga saat ini melakukan kegiatan itu terlalu mepet, jadi tidak bisa.
Tapi ada kegiatan yang sudah kami lakukan, itu kegiatan family gathering bareng. Nah di sana itu belum ada banyak ini sih untuk ini, soalnya gimana ya ngomongnya itu ya, untuk apa ya, untuk kegiatannya berjalan lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Jadi saya belum bisa gimana untuk kesulitan dalam ini sebagai bujang favorit sendiri belum tahu. Ada apa nggak kalau dapet bujang favorit kayak shock? Kalau bujang favorit sih jujur gak nyangka ya. Pas pertama kali mendapatkan itu kan pas dipanggil ke depan itu kan satu ternyata saya dipanggil sebagai bujang favorit. Itu sedikit kaget dalam ini, soalnya yang saya pikirkan itu kan pasti jadi finalis nih dalam pikiran. Jadi tapi ternyata alhamdulillahnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dan dipercayakan juga oleh panitia saya sebagai duta favorit. Nah, di Glori ini kan kalau di bagian kami itu kan terdapat duta inti, wakil, pokoknya 5 pasang. Nah, kalau misalnya di bagian jasmani itu ada berapa pasang, terus apa jabatannya? Untuk di penjas sendiri, terus saya hitung dulu ya. Banyak. Ada duta lingkungan, ada duta persahabatan, duta kebahagiaan. Itu yang pertama itu ada yang pastinya yang utama wakil persahabatan, favorit, berbakat, berarti ada 6 dengan finalis. Jadi 5 predikat, yang 6-nya finalis. Sekarang kita balik ke duta lagi baru masih membara juaranya kan. Kalau duta fakultas ini tuh kayak ada niat dari hati ikut duta fakultas atau kayak belajar Apa paksaan misalnya? kayak ini bakal kayak ini bagaimana atau memang dari hati memang. Kalau untuk duta fakultas sendiri itu pure dari hati saya sendiri. Emang saya udah niat dari awal untuk mengikuti, malah saya dulu tuh ingin mengikuti pas semester 1. Tetapi dikarenakan semester 1 dulu saya masih kerja dan tidak dapat membagi waktu dengan kuliah, bekerja dan juga untuk ikut duta. Jadinya saya tidak mengikuti, dan alhamdulillahnya di semester 3 ini saya dapat mengikuti event tersebut. Alhamdulillahnya jadi duta utama kan ya. Nggak suka pengumuman. Iya. Ini ya kan pas di karantina apa segala macam itu kan saya kan terlalu aktif ya orangnya, cuma diam gitu, paling bertanya saat yang benar-benar perlu. Nah, di situ saya tuh sempat berpikiran bahwa saya bakalan jadi finalis. Entah kenapa saya ini selalu menaruh ekspektasi saya serendah mungkin, dan nggak tahu kenapa pas dipanggil top 6 ya, pas dipanggil top 6 itu udah nih bilang top 6 saya. Padahal ekspektasinya finalis, soalnya kan nggak aktif, jarang bicara dia. Kalau mau tinggi, pasti ada yang lebih dari kita. Selalu pikiran gitu kan, top 6 ya udahlah. Pas jawab pertanyaan nih, jawab pertanyaan kan giliran tuh. Nah teman-teman saya ini agak gugup apa pas jawab kan, kayak agak tersendat gitu suaranya. Nah alhamdulillah saya pas jawab itu lancar, walaupun ada kesalahan dikit. Dan nonton pasti tahu. Tapi alhamdulillah lancar. Pas dipanggil urutan dari harapan 3 yang sampai ini kan saya masuk ke final tuh udah wakil 2 dipanggil. Nah ini saya masih berdiri ini di sini kan bingung nih, apa bisa jadi duta utama kayak gitu. Dalam kemudian ternyata dipanggil jadi duta utama bahagianya masya Allah. Iya, dikarenakan memang ekspektasinya kan sangat rendah ya, tapi mendapat pencapaian yang tertinggi. Yang paling utama. Kalau kita berharap utama, pas datangnya rendah itu yang paling kayak prestasinya. Tapi kalau kita yang dari kita kayak gitu kan pasti bakal Iya. Aku bisa mencapai titik ini. Tapi walaupun begitu, saya masih belum menganggap diri saya sebagai pemenang sih. Karena sebagaimana kata ketua BEM FKIP kita, pemenang itu ialah orang yang berdiri di paling. Alhamdulillahnya jadi duta utama kan ya. Tapi nggak suka pengumuman. Iya. Ini ya kan pas di karantina apa segala macam itu kan saya kan terlalu aktif ya orangnya, cuma diam gitu, paling bertanya saat yang benar-benar perlu.
nggak tahu. Di situ saya tuh sempat berpikiran bahwa saya bakalan jadi finalis. Entah kenapa saya ini selalu menaruh ekspektasi saya serendah mungkin, dan nggak tahu kenapa pas dipanggil top 6 ya, pas dipanggil top 6 itu udah nih bilang top 6 saya. Padahal ekspektasinya finalis, soalnya kan nggak aktif, jarang bicara dia. Kalau mau tinggi, bakal pasti ada yang lebih dari kita. Selalu pikiran gitu kan, top 6 ya udahlah. Pas jawab pertanyaan nih, jawab pertanyaan kan giliran tuh. Nah teman-teman saya ini agak gugup apa pas jawab kan, kayak agak tersendat gitu suaranya. Nah alhamdulillah saya pas jawab itu lancar, walaupun ada kesalahan dikit. Dan nonton pasti tahu. Tapi alhamdulillah lancar. Pas dipanggil urutan dari harapan 3 yang sampai ini kan, saya masuk ke final tuh udah wakil 2 dipanggil. Nah ini saya masih berdiri ini di sini kan, bingung nih apa bisa jadi duta utama kayak gitu, gak lama kemudian ternyata dipanggil jadi duta utama. Apa jadi duta utama apa bahagianya, masya Allah. Iya, dikarenakan emang ekspektasinya kan sangat rendah ya, tapi mendapat pencapaian yang tertinggi yang paling utama. Kalau kita berharap utama pas dapetnya rendah itu yang paling kayak prestasinya. Tapi kalau kita dari dapat gitu kan pasti bakal aku bisa mencapai titik ini. Tapi walaupun begitu saya masih belum menganggap diri saya sebagai pemenang sih. Karena iya, sebagaimana kata ketua BEM FKIP kita, pemenang itu ialah orang yang berdiri di paling akhir. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak disebutin suka juga Kakak sama karantina? Yang paling berkesan. Yang paling berkesan, sukanya itu dapat mungkin mengenal orang lebih banyak ya. Kalau ini kan menambah keluarga kan, kita kan di duta ini kan sebagai keluarga. Nah dukanya sih kalau dibilang ada tuh nggak ada sebenarnya. Soalnya ya ibaratnya itu kan kita itu menganggap suatu masalah itu menjadi masalah saat kita berpikir itu masalah. Kalau kita enjoy saat melaksanakan kegiatan tersebut tanpa memikirkan, tanpa kayak apa namanya itu, kayak apa sih namanya, kalau kita lagi apa namanya kayak kesel gitu kan dalam kegiatan tersebut atau gak suka kita menerima hal tersebut sebagai kegiatan yang buruk untuk diri kita, itu pasti bakalan jadi hal yang negatif. Tapi saya sendiri tidak menganggap hal tersebut demikian. Saya menganggap hal tersebut ya emang tempat untuk saya meningkatkan pribadi saya secara lebih baik. Ini kan selama karantina kita kemarin itu kan beberapa hari itu kan otomatis pulang malam kan, itu bakalan ngerasa kayak capek gak diri gitu, atau ada mau niat untuk mundurin diri sebelum dapetnya finalis. Karena kan pulang malam, mana dari pagi sampai ke malam kan benar-benar berapa jam setengah hari. Belum challenge nih. Benar-benar ibarat tuh nyiksa diri, yang kalau mental dan gak kuat tuh pasti bakalan nyerah. Kalau capek pasti ya capek. Kita kan manusia nih, capek dari pagi tapi dalam pikiran saya itu kan kalau kami sebagai peserta aja capek melaksanakan kegiatan, bagaimana panitia maksudnya lebih capek. Dan juga kan di situ kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di saat karantina. Soalnya kan banyak materi-materi yang diberikan oleh senior, juga ada kan dari pemateri yang emang udah ahli di bidang tersebut. Nah, jadinya itu kalau untuk pikiran ingin keluar itu sama sekali nggak ada pernah pikiran. Iya, karena udah diajari hati. Jadinya sangat enjoy melaksanakan kegiatan tersebut. Terus bagian acara di Golden Balloon Semeja itu kan banyak kan pendukungnya. Teriak-teriak soalnya penjas tuh bener-bener kayak penjas. Lumayan banyak masuk. Jadi kayak pas bagian di Golden Balloon tuh lebih ke setengah anak penjas. Itu kayak sih kayak pas bagian banyak supporter di belakang teriak-teriak pokoknya. Terus pas udah dinyatakan sebagai duta utama, itu pas masuk kuliah itu gimana teman-temannya? Saat dinyatakan duta utama ya, pas masuk kuliah itu sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Soalnya kan emang sama teman-teman kelas kan udah dekat dari sana nih. Jadi mau status apapun yang saya punya itu tidak akan berubah.
iya pertemanan kami itu tidak akan ada yang namanya kesenggangan atau hal lain semacam itu. Dan jadi percepat ya dari teman-teman. Alhamdulillah sih. Untuk teman-teman sih alhamdulillah banyak yang mengucapkan selamat dari lewat IG juga banyak, WA juga terus potong ya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu kayak terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Dan selamat buat kakak. Thank Dan you. semoga iya ya. Berjalan. Semoga bisa membawa nama duta ke luar sana tuh bagus. Amin. Tapi bentar, kan ini kan udah berhenti nih. Mau lanjut ke BG kan kayak niatan lebih tinggi univ. Kan ya fakultas kebetulan mau lanjut BG kan BG kan udah inti univ. Kalau Udah niatan nggak? jujur saya sendiri malah ingin masuk langsung ke CBCA. Cek bagus CAI. Oh, keren. Untuk mungkin tahun ini ya kalau nggak salah ada pembukaan kan. Tahun ini juga daftar langsung ke BCA. Thank you kakak. Thank you.